Tujuan akhir krisis China. Ekonomi China sedang dalam masalah besar. Kabar buruk terus bermunculan, namun apa akhir dari semua kekacauan ini? Dalam artikel, Tujuan akhir krisis China, yang diterbitkan pada tanggal 24 Agustus, penulis Lau Kacung menyajikan beberapa kemungkinan dan memberikan analisis mengenai pertanyaan ini. Dengan penarikan investasi asing dari China dan serangkaian lockdown pada beberapa tahun terakhir, banyak bisnis gulung tikar sehingga mengakibatkan pengangguran besar-besaran. Penjualan properti terpukul keras sehingga menyebabkan berakhirnya permainan skema Ponzi para pengembang properti. Ini berarti proses berantai augmentasi dan investasi para pengembang yang mendaur ulang uang tunai dari penjualan rumah telah terputus. Ketika siklus ini gagal, pengembang juga gagal membayar kembali utangnya yang menyebabkan serangkaian gagal bayar. Hal ini pada gilirannya merembet ke bidang-bidang lain. Yang pertama terkena dampaknya adalah pasar modal, namun cepat atau lambat sektor keuangan dan sektor lainnya juga akan terkena dampaknya. Dampak langsung dari hal ini adalah Japanisasi, yang berarti hutang berkepanjangan hingga mengalami stagnasi dan deflasi. Namun ini bukanlah akhir cerita. Japanisasi hanyalah salah satu hasil di bawah manajemen yang hati-hati, di mana semua proses pelepasan ke dalam proses leverage dilakukan dengan tertib. Jika leverage dilakukan terlalu banyak atau terlalu cepat, ketertiban tersebut tidak dijamin. Betapapun tertibnya hal ini dilakukan, kebangkrutan dapat terjadi pada sebagian besar sektor swasta, yang akhirnya menjadi kebangkrutan negara. Ketika China diperintah oleh Partai Nasionalis China, Kuomintang, pada masa perang, terjadi depresi global pada awal tahun 1930-an dan korupsi institusional pemerintah menyebabkan arus keluar modal yang terus-menerus dan resesi selama bertahun-tahun. Secara alami pemerintah cenderung membiayai defisit dengan mencetak uang, menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Akhir cerita ini sudah tidak asing lagi, niat untuk mengawasi utang berujung pada depresiasi nilai tukar dan hiperinflasi. Pada awal depresi, China mengalami deflasi pada tahun 1932 hingga 1934. Namun ekspansi moneter tidak berhenti sepanjang periode tersebut. Setelah masa depresi ketika perekonomian pulih, defisit anggaran tidak membaik tetapi malah semakin parah. Ekspansi moneter yang sejalan dengan kecepatan eksponensial menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan pencetakan uang tidak terkendali. Akibatnya, mata uang terdepresiasi dengan cara yang sama dan hiperinflasi dimulai setelah beberapa tahun. Akhirnya rezim tersebut runtuh pada tahun 1948. Rute mana yang akan diikuti China? Jepang menang atau Partai Nasionalis menang? Itu tergantung apakah akan ada perang saudara. Pengalaman pada masa perang adalah perang saudara di mana rezim ekonomi dan politik runtuh. Jika rezim kediktatoran yang ada saat ini cukup kuat untuk menekan semua revolusi dan menghindari perang saudara, maka proses penurunan leverage masih akan berbeda dengan hasil yang dicapai Jepang karena kondisi China yang kurang baik, PDB per kapita yang rendah dan pengangguran yang sangat besar. Sebaliknya, kelaparan besar seperti yang terjadi di era Mao atau Korea Utara mungkin saja terjadi. Hal ini tidak berlebihan. Black hole utang yang luar biasa besarnya. Ketika pasar modal, saham, atau bahkan bank mengalami kerugian yang signifikan, proses deleveraging akan menghilangkan sejumlah besar aset yang menyebabkan kebangkrutan besar-besaran, termasuk miliarder di kelas menengah. Akhirnya tidak ada jalan keluar selain menghapus sebagian besar utang, yang berarti jumlah aset yang sama akan menguap dan mempengaruhi banyak hal lainnya. Hal ini secara efektif akan menghancurkan sebagian besar pasar dan kembali ke tujuan negara, komunisme seperti tahun 1950 hingga 60-an.